Di balik langit biru yang damai, terdapat bagian lain yang menyatu dalam kehidupan kita. Sampah bukanlah hal yang tidak asing lagi terdengar, muncul dari proses produksi masyarakat hingga sisa hasil industri. Sampah-sampah itu pergi, namun kemanakah mereka singgah setelahnya? Gunungan sampah yang terus merangkak tinggi dan bertambah tak henti. Hal yang telah menjadi bagian dari kehidupan kita, bukan? Berbagai bentuk sampah bertumpuk dan memancarkan bau busuk yang menyengat. Di sini, kita dapat melihat masalah sampah yang tidak terkendali. Maka, siapa yang menjadi penyebab atas kejadian ini? Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tahun 2022. Di 202 kabupaten atau kota se-Indonesia menyebutkan bahwa jumlah timbunan sampah nasional mencapai angka 21,1 juta ton. Dari total produksi sampah nasional tersebut, 65,71% dapat terkelola, sedangkan sisanya sejumlah 34,29% belum terkelola dengan baik. Sampah rumah tangga merupakan penghasil sampah terbesar dibandingkan dengan sumber-sumber sampah lainnya, yaitu sebesar 36% lebih besar dari timbunan sampah pasar tradisional yang hanya 24%. Sampah ini didominasi oleh sampah organik seperti sisa makanan, kayu, dan daun-daun kering. Manusia, khususnya rumah tangga, memiliki beragam aktivitas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dengan memproduksi bahan makanan, minuman, barang, dan sebagainya yang berasal dari sumber daya alam. Namun, aktivitas-aktivitas tersebut tanpa disadari dapat menghasilkan bahan buangan yang tidak berguna bagi lingkungan. Selain itu, jumlah penduduk, sosial ekonomi, kemajuan teknologi, serta tingkat pendidikan dapat mempengaruhi banyaknya sampah. Rendahnya tingkat pendidikan mempengaruhi minimnya edukasi mengenai pengelolaan sampah dan penggunaan barang daur ulang, serta kesenjangan sosial membuat adanya perbedaan kebutuhan antara strata sosial, yang mengakibatkan adanya perbedaan kuantitas produksi sampah pada kegiatan sehari-hari. Pengelolaan sampah yang buruk juga menjadi salah satu problematika sampah di Indonesia. Sampah terus menumpuk dikarenakan adanya pengelolaan sampah yang kurang baik. Namun, produksi sampah terus terjadi setiap harinya. Peristiwa tersebut juga mengakibatkan penutupan TPA untuk beberapa hari, yang kemudian tempat pembuangan sampah-sampah tersebut dialihkan ke titik-titik yang dekat dengan pemukiman. Penumpukan sampah juga terjadi karena adanya gaya hidup masyarakat yang modern. Mereka cenderung lebih konsumtif, instan, serta serba praktis. Lalu kenapa sampah rumah tangga menjadi penyumbang terbanyak? Nama saya Yuyun. Kegiatan saya sehari-hari ya masak, beres-beres rumah, gitu aja. Paling sesekali ada kajian-kajian gitu. Tapi kebanyakannya di rumah. Abi, Wiwin Winarti, saya Harimu? Winnie. Fadila, saya kesibukan hari-harinya ya paling kerja di pasar. Kayak bikin mie buat mie ayam, bakso gitu. Pangsit juga ngebikin sih. Dimsum. Nama saya Bu Deti, setiap hari saya mencari barang bekas di sini. Sama anak saya, sama suami saya juga. Ya saya mah sayuran yang bisa dikelola menjadi pupuk. Jadi pupuk organik. Paling banyak sampah dapur ya.
ya yang organik gitu, kayak yang kalau masak kan pasti itu bekas-bekas sayuran, itu potongan-potongan sayurannya gitu kan. Kalau sampah-sampah yang apa sih, yang anorganik ya namanya, yang gitu, itu jarang sih, soalnya ya di rumah sih kosong kan kalau siang pada pergi gitu kan. Kayak sampah dapur, sampah barang-barang di rumah dibuang semua. Sampah mah ya banyak lah ya, terhitung dari produksi mie ini juga banyak buang sampahnya juga. Ya dari plastik, botol plastik, cangkang telur juga, termasuk kardus juga banyak sih. Eta mah yang tidak mengerti we tuh. Soalnya mah nggak bisa berhenti ada. Pasti aya wae nya. Kan ada ini Kang Pisman, pemisahan sampah yang organik non organik ada di sini. Ya gimana ya kalau masak pasti pasti mengituin sampah organik kan, itunya kalau masak ada sayurannya gitu. Nah, apa itu juga saya udah berusaha untuk dipisahin antara organik sama anorganik. Tapi dasi emang sampahnya itu tetap disatuin gitu kan. Jadi susah juga. Itu juga ada program waktu itu teh, satu blok tuh, ayo kita pisahin antara sampah organik sama anorganiknya. Tapi tetap aja sih emang yang di gerobak kok asal plung-plung aja. Jadi kayaknya harus dari kepengurusan di RW setempat, kayaknya harus ditekankan, harus memisahkan antara sampah organik dan anorganik, dan si emang sampahnya juga harus dikasih arahan gitu. Kasih pembelajaran atau apalah, pelatihan kayak gitu sepertinya kayaknya. Kalau disalahkan juga ya enggak ya, namanya juga orang ya. Ada yang bisa ngerti, ada yang enggak gitu. Cuma kalau yang ngerti ya mungkin agak dikurangin gitu, jangan terlalu masuk buang sampah semua gitu. Nggak setuju. Harusnya mah harus ada yang ini, yang menurut Teteh mah yang seterusnya ya, yang dari kain atau keranjang ya, keranjang dari bambu, mengurangi sampah. Jadi mengurangi sampah gitu. Saya pribadi ya, kalau belanja kalau nggak terlalu banyak, saya nggak suka pakai kresek, dibawa aja gitu, atau bawa tote bag sendiri dari rumah gitu. Kantong kresek ya kita pakai lagi, kalau masih bersih pakai, kalau udah kotor kita buang. Soalnya kalau barang-barang yang masih bisa layak pakai bisa dibuang, di sini diambil lagi sama kita di sini, diolah lagi. Ya dibalik lagi ya, soalnya ini produknya sekali pakai juga gitu ya. Terus juga kan mungkin biayanya juga nggak masuk HPP saya gitu. Ya dipikir aja ini plastik mau dibungkusnya pakai apa gitu. Pakai kardus kan nanti mie-nya basi. Terlebih lagi mie kan ini nggak tahan lama ya. Makanya juga nggak pakai obat-obatan juga gitu. Gitu sih. Jadi nggak bisa gitu. Atau berarti rakyat kelaparan atau gimana? Liur atau beli malah bikin parah. Atau gitu mah tuh menyengsarakan rakyat, Besti. Soalnya kalau nggak masak gimana tuh? Beli mentang-mentang sekarang udah ada apa sih GoFood itu kan pemborosan kalau menurut saya ya. Sekali makan mungkin untuk satu hari, untuk satu kali makan gitu sekeluarga. Kalau masak sendiri kan bisa seharian gitu kan. Ya nggak juga itu juga. Masa nggak masak? Nggak masak kan harus tetap masak. Cuma ya kita buang sampahnya tuh yang bisa diolah dipisahin, yang bisa dibuang. Cuma kita mah yang ngumpulnya yang gampang dijual lagi, dikumpulin, sampai residu dibuang gitu. Ya nggak bisa gitu. Di pasar nggak bisa. Soalnya di Indonesia mah susah gitu. Kan kalau di luar negeri mah ya lihatnya dari luar negeri. Jadi ada daur ulangnya, sampah-sampah plastiknya di daur ulang. Kalau di kita mah bukan. Langsungnya piceun wae. Setuju, karena saya jarang masak juga, maksudnya nggak sekali, nggak berapa kali masak, sehari nggak berapa kali masak gitu. Kadang yang sehari kalau besok masih ada, saya angetin. Alhamdulillah yang di rumah nggak rewel. Ya mungkin juga, soalnya kan di sini kan dibatasi juga. Ya nggak boleh banyak-banyak. Kadang kan yang dibuang kan sampah yang bisa diolah lagi. Kalau misalnya pohon-pohonan gitu, sama kain-kain kan memang nggak boleh. Itu harus dibakar tempat masing-masing gitu. Ya nggak bisa. Dipikir lagi kan ini produksian gede gitu. Saya ngebuang sampah aja sekarung gitu seharinya. Kalau dipikir lagi mah ya enggak lah. Satu kantong kecil mah kurang lah. Dinaikin lagi lah dikit gitu.
mau gimana lagi gitu. Ini kan produksian juga kan, gede juga nggak mungkin lah pakai produk sekali pakai sampah satu kantong kecil, nggak bisa. Lalu mengapa sampah rumah tangga menjadi penyumbang sampah terbanyak? Tanggung jawab serta keharusan dalam menyediakan makanan kepada keluarga dan pekerjaan yang mendesak demi keberlangsungan hidup membawa mereka menuju ketidakmampuan dalam mengatur hal ini. Segala aktivitas konsumsi dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari berkaitan erat dengan sampah. Tak terlepas dari kebiasaan tersebut, sampah itu telah menjadi bagian di dalamnya. Bagai asap dan api di mana ada hubungan yang erat atas dua hal yang saling mempengaruhi. Tak semua opsi dapat dijalankan. Bergantung pada rutinitas yang terus berlanjut, mereka hanya melakukan apa yang harus dilakukan. Dapat dinyatakan bahwa kebutuhan konsumsi sehari-hari masyarakat memang tidak bisa dipisahkan dengan produksi sampah. Lantas, siapakah sebenarnya dalang utama di balik tingginya angka sampah di Indonesia? Maka, apakah ini kesalahan semata dari masyarakat?